Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Gustia dengan MPM 2019-21500-322 dari kelas R5D. Kali ini saya akan mereview dan menjelaskan sebuah buku filsafat yang telah saya baca dan saya resensikan. Yang pertama-tama saya hormati Bapak Heri Purwosusanto selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu dan teman-teman mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Buku filsafat yang saya baca adalah Sejarah Filsafat Yunani. Buku ini karya Profesor Dr. Kees Bartens dengan tebal halaman 233, diterbitkan pada tahun 2013 oleh penerbit Canisius. Buku ini menjelaskan tentang sifat-sifat bangsa Yunani, lalu membahas filsafat prasokratik serta filsuf-filsuf pertama dari Miletos, berlanjut filsafat kaum sofis dan Sokrates, dan yang terakhir filsafat Plato dan Aristoteles. Yang pertama, sifat-sifat bangsa Yunani. Buku ini menjelaskan sifat-sifat bangsa Yunani yang dibagi menjadi 3 segi. Yang pertama, segi geografi. Wilayah bangsa Yunani tidak hanya di daratan Eropa saja, tetapi meluas ke pesisir Asia Kecil, kini wilayah Turki, lalu ke daratan Afrika dan Italia Selatan. Sebab pada waktu itu bangsa Yunani berpindah tempat ke tempat asing. Hal tersebut dikarenakan penyerangan suku Doria dan faktor perekonomian. Yang kedua, segi sosial dan politik. Di dalam masyarakat Yunani dikenal dengan istilah barbaros, yang diartikan sebagai seseorang yang tidak bisa berbicara bahasa Yunani. Di Yunani, orang barbar tak lain adalah seorang budak saja, sedangkan orang Yunani adalah seorang yang merdeka. Selain itu, ada polis, sebutan untuk negara kota, dan lembaga politik di Yunani. Yang ketiga, segi kultural atau kebudayaan. Bangsa Yunani telah melahirkan karya-karya seni yang luar biasa mengagumkan. Ciri khas kesenian bangsa Yunani adalah harmoni. Baik seni rupa maupun kesusastraan Yunani dianggap sempurna. Selanjutnya, buku ini juga membahas tentang filsafat prasokratik serta filsuf-filsuf pertama dari Miletos. Era prasokratik dikenal dengan 3 filsuf pertamanya, yaitu Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. Yang pertama, Thales. Thales adalah tokoh yang banyak beredar di dalam dongeng, tetapi tidak bisa dipercaya kebenarannya. Namun pada abad keempat, Aristoteles mengenakan Thales sebagai filsuf yang pertama. Ajaran Thales tentang prinsip alam semesta atau kosmologi. Menurut Thales, alam semesta berasal dari air, yaitu cair, beku, dan uap. Menurutnya, segala sesuatu berasal dari air. Dan Thales berpendapat bahwa bumi berada di atas air. Selanjutnya ada Anaximandros. Anaximandros disebut sebagai murid Thales. Anaximandros mengarang risalahnya di dalam prosa. Anaximandros berjasa dalam bidang astronomi dan geografi, sebab ia orang yang pertama membentuk suatu peta bumi. Anaximandros mengajarkan ajarannya tentang kosmologi, yaitu menurutnya semua makhluk hidup berasal dari air, dan bentuk pertama merupakan ikan. Anaximandros berpendapat bahwa manusia pertama berbentuk ikan sebab tidak mungkin baginya manusia timbul dalam rupa seorang bayi. Lalu yang ketiga ada Anaximenes. Anaximenes berpendapat bahwa segala sesuatu berasal dari udara. Menurutnya, jiwa manusia tak lain hanya udara yang dipupuk dengan bernafas saja. Dan sejarawan mengatakan pemikiran Anaximenes ini merupakan suatu kemunduran dibandingkan dengan ajaran Anaximandros yang lebih subtil dan spekulatif. Selain itu, ada filsuf-filsuf lainnya yang terkenal di zaman prasokratik ini. Antara lain ada Pythagoras, Xenophanes, Herakleitos, Parmenides, Zeno, Melissos, Anaxagoras, Leucippus, dan Demokritos. Dan dapat disimpulkan, ajaran filsafat-filsafat
awal ini disebut sebagai filsafat alam sebab perhatian mereka dipusatkan pada alam. Selanjutnya, buku ini membahas filsafat kaum sofis dan Sokrates. Kaum sofis di Athena, berkembangnya ilmu ekonomi dan politik. Polis tersebut menjadi sebuah pusat dari negeri Yunani pada waktu itu dan mengalami zaman keemasan pada bidang intelektual dan kebudayaan. Pada waktu itu, pendidikan dan pembinaan sangat dibutuhkan oleh kaum muda sebab mereka ingin memainkan peranan di dalam politik. Maka dari itu, kaum sofis memberikan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut. Mereka mengajarkan ilmu matematika, astronomi, dan terutama ilmu retorika. Ada positif dan negatif dari kaum sofis ini. Dampak positifnya yaitu adanya revolusi intelektual di Yunani, sedangkan dampak negatif sendiri dari kaum sofis ini antara lain nilai agama dan moralitas mulai menurun. Lalu, peranan polis sebagai kesatuan sosial mulai merosot dan menggunakan teknik retorika hanya untuk mendapatkan kekayaan semata. Selain itu, ada tokoh dari kaum sofis antara lain Protagoras, Gorgias, Hippias, dan Critias. Selanjutnya, filsafat Sokrates. Sokrates berbeda dari kaum sofis. Sokrates memilih manusia sebagai objek penyelidikannya. Menurut Sokrates, tujuan tertinggi kehidupan manusia adalah membuat jiwa sebaik mungkin. Jadi, menurut Sokrates, tujuan hidup manusia adalah mencari kebahagiaan atau yang di sini disebut sebagai eudaimonia. Dan eudaimonia di sini akan menjadi peranan yang sangat penting bagi etika di Yunani di kemudian hari. Yang terakhir ada filsafat Plato dan Aristoteles. Yang pertama, Plato. Plato merupakan murid Sokrates. Plato mendirikan akademinya di Athena. Di buku dijelaskan beberapa sifat filsafat Plato, antara lain bersifat Sokratis. Yang kedua, adanya peranan dialog-dialog. Yang ketiga, mengajarkan ajaran lisan. Yang keempat, ajaran tentang ide-ide. Ide-ide menurut Plato di sini bersifat non-material, kekal, dan hakiki. Selanjutnya ada Aristoteles. Aristoteles lahir di Stigeria, Yunani Utara pada tahun 384 sebelum Masehi. Filsafat Aristoteles sangat dipengaruhi oleh Plato. Menurut Aristoteles, segala sesuatu ada yang menggerakkan, dan yang menggerakkan di sini disebut Tuhan olehnya. Beberapa bidang pengajaran yang diajarkan oleh Aristoteles antara lain bidang filsafat sebagai kosmologi, lalu retorika, pendidikan, ekonomi dan politik, biologi, metafisika, psikologi, dan etika. Setelah saya membaca buku sejarah filsafat Yunani ini, saya jadi mengetahui sejarah perkembangan awal mula filsafat Yunani beserta filsuf-filsuf pertama hingga prasokratik, lalu sampai ke filsuf Aristoteles. Selain itu, setelah membaca buku ini, saya dapat mengetahui karya-karya terbesar filsuf di negeri Yunani tersebut. Selain itu, saya dapat melihat segala sesuatu dengan lebih objektif lagi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.